pagi Bu Dika. Selamat pagi Bu Nani. Oh, sini. Ini kebunmu hebat. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi Ibu. Oh, ini juaranya Ken Maestro. Insya Allah. Amin. Cerita dong, potensi produksi Mbak Dika berapa sih? Untuk saat ini yang paling tinggi yang pernah saya capai itu Bu, tahun ini memang. Nah, Dengan potensi atau realisasi yang keluar di kebun tersebut itu 262 merinding aku. 262. 262,9 Hebat. Berapa pegangannya Mbak Dika? Untuk saat ini pegangannya 203 hektar. 203 hektar. Oke. Sudah berapa lama di Jatiroto? Saya sekarang tahun ke-8. Oh, 8 tahun. Oke. Sudah saatnya. Sudah saatnya. Sudah saatnya kemana? Oke, sekarang bercerita untuk Ken Maestro HG Ulu Majang itu bisa produktivitas di atas 200 ton per hektar. Yang pertama memang bulan tanam. Bulan tanam. Kunci pertama bulan tanam. Kunci pertama itu bulan tanam. Bulan tanam memang yang bisa potensi untuk mengeluarkan kebun dengan produksi 2000 itu biasanya memang di bulan 4 dan 5. Di atas itu tidak bisa. Bukannya tidak bisa Bu, mungkin bisa dengan berbagai tambahan teknologi atau sarana dan prasarana. Oke. Cuma untuk menjalankan sesuai dengan OP-nya lah, memang yang berpotensi di bulan 4 dan bulan 5 dengan umur yang sudah cukup dan persyaratan tubuh juga optimal kan di bulan itu. Sekarang kunci keduanya? Kunci keduanya karena balik lagi Bu, karena memang selama 8 tahun ini kebanyakan yang saya pegang adalah tanah berat atau tanah yang memang seperti kepadatan tanah, gitu ya? Compact, berat lah untuk kegiatan-kegiatan manual. Memang mekanisasi, pekerjaan mekanisasi yang dalam itu memang sangat dibutuhkan untuk tanah-tanah yang memang prosesnya berat. Dari awal berarti ya, dari awal pembukaan. Jadi sudah dalam dulu sampai ke pemeliharaan. Subsoiler perlu? Sangat perlu. Mutlak itu. Mutlak menurut saya. Ya, itu kunci kedua. Kunci ketiga? Kunci ketiga karena kita fokus ya untuk peningkatan produksi di awal. Jadi memang jenis bibit yang memang berpotensinya punya produksi yang tinggi. Betul, potensi produksi Pemilihan. tinggi. Pilih apa Mbak? Kalau di sini biasanya ada dua pilihan yang sangat berat, yaitu biasanya BL atau N14T. N11T. N11T sama BL, Mbak Dika lebih memilih yang mana? Mungkin N11T. Keunggulannya apa? Mungkin sebenarnya dari fisik sama ya Bu. Dari pekerjaan yang lain juga sama, tapi memang potensinya lebih besar di N11. Karena dia memang tahan kering gitu ya. Ada stres keringnya tidak terlalu bermasalah begitu. Mungkin iya, karena memang di genitri sini airnya mencukupi gitu. Jadi untuk efek-efek karena penurunan produksi karena kekeringan itu tidak ada di kami. Makanya mungkin lebih keluar potensinya. Oke Bu Dika, sebagai salah satu pencipta produktivitas tertinggi di HG Ulu Majang, sudah pegang 3 kunci ini. 1, bulan tanam. Kedua, mekanisasi. Ketiga, bedeh. Sekarang kunci keempat dan kelima, silakan. Keempat, menurut saya itu ketepatan pupuk. Ketepatan pemberian pupuk. Betul. Kalau apa saja tuh? Tepat waktu, tepat dosis, tepat jenis, tepat dosis. Cara dulu. Bisa sih semuanya. Itu semuanya penting. 5 tepat itu penting ya. 5 tepat itu penting menurut saya Bu. Memang keputusan pemberian pupuk itu mutlak ada di mandor dan ada di sumber biasanya. Kapan sih kita memberikan pupuk yang tepat? Betul. Karena memang kebiasaan Pak Mandor. Karena di sini berlimpah airnya. Senang sekali mandor saya itu memasukkan air gitu. Jadi memang harus diperhatikan hal itu. Betul. Kalau di sini mungkin salah satu caranya sih kalau bisa harus setelah herbisida setelah pupuk 2 kali atau pupuk 2 kali rotari biasanya kita lap. Pokoknya minimal harus ada kegiatan tutup sebelum pemberian air. Betul. Prinsipnya di pemupukan ada 5 tepat dan pupuknya harus ditutup. Iya, harus ditutup. Dan saat ada air gitu ya. Yang terakhir kunci kelima. Terakhir itu kunci kelima
apa tadi ya? Pengair lah. Pengair. Oh, iya. Oke, air sangat penting kan? Air sangat penting. Alhamdulillah di Afdeling sekarang ini yang dapat produksi 262,9 itu memang dianugerahi air yang berlimpah. Oke. Jadi kita isu tentang air, tapi isunya bagaimana cara kita mengendalikan air. Oke. Ya. Berapa kali untuk menciptakan produktivitas di atas 200 airnya minimal 4 kali. 4 kali. 4 kali. Oke, jadi kira-kira menurut Budika di lokasi yang tidak ada air hanya 1-2 kali bisa 200? Susah. Karena memang susah karena salah satu potensinya kan dari air. Betul. Oke, itu 5 kunci tepat. 5 kunci tepat. Ada kunci yang lain? Ada menurut. Apa itu? Terakhir adalah kecepatan pekerjaan, ketidakterlambatan lah istilahnya. Itu saya dibantu sama Pak Mandor. Oke. Saya alhamdulillah punya mandor yang kompeten di bidangnya. Saya akui beberapa tahun saya pegang di PT Roto memang di sini yang paling baik. Sip. Koordinasinya maksudnya. Oke. Nanti biar Pak Mandor bercerita. Biar Pak Mandor yang bercerita. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dani. Sukses selalu sebagai Ken Maestro. Amin. Oke, ini Pak Mandor sang juara juga ya. Pegang kebun berapa hektar, Pak? Saya 45. 45. Ya. Oke. Kendalanya ya dari tenaga kerja yang jauh dari lingkungan. Oke, karena ini di hamparan Hamparannya ya. ya. Jadi untuk cari tenaga sulit. Apa yang membuat kok tenaga kerja yang jadi masalah? Kenapa? Kalau tidak ada tenaga kerja, kemudian pekerjaannya terlambat. Itu yang membuat kunci ya. Oke. Selain tenaga kerja, ada lagi Pak Mandor. Yang satunya Pak Taufik. Yang kedua itu kendalanya di mekanisasi, termasuk tanah yang berat. Tanah berat. Sehingga mekanisasi pegang peran. Sangat berperan sekali. Karena kerjaan mekanisasi apa yang dilakukan di sini? Kalau kemarin tuh kan sesuai SOP kan bajak 1 terus bajak 2 KR. Bajak 1, bajak 2 KR. Yang Anda butuhkan sebenarnya apa? Yang saya butuhkan kan tanah sini berongkol-berongkol. Jadi kalau ada tuh pemakaian mekanisasi pakai hero itu. Oke, setelah bajak 2 ya. Setelah bajak 2. Bajak 1, bajak 2 hero dulu sehingga dicacah, lembut baru di KR. Oke. Karena itu saya lihat tanahnya sangat berat di sini. Tapi masalahnya tidak ada anggarannya. Ya mungkin ini masukan untuk pimpinan. Oh siap. Oke. Untuk menunjang kepul 200 Oke. Baik. Yang ketiga ada lagi Pak Mandor yang satu. Kalau saya Bu, menurut saluran itu kan penting banget untuk mengairi di kebun. Betul. Itu saluran itu cuma dikasih 1 kali per 1 tahun. Saluran di luar kebun ya Pak. Ya, tapi untuk mendatangkan air dan membuang air. Untuk mendatangkan saja. Ya. Itu tidak ada anggaran khusus. Ada. Ada, cuma kalau nggak cukup satu kali untuk kedua kalinya, 3 kalinya itu kan sudah pulih. Udah rumputnya itu udah anu lagi. Baik. Oke. Jadi untuk diberikan lagi untuk anggaran untuk pemeliharaan saluran. Oke. Kendala keempat itu adalah ketepatan dan kecepatan tebangan. Karena kalau tebangan itu cepat akan menentukan proses keberhasilan tanaman untuk berikutnya, Bu. Ini baru satu kisah dari sang juara. Untuk cerita selengkapnya, ikuti terus Podbun, podcast Kebun Puslit Sukosari.